rekan-rekan, kali ini kita akan membahas soal linear programming. Soal ini saya ambil dari bukunya Profesor Murdin Haming dan kawan-kawan, yang judul bukunya Operation Research, Teknik Pengambilan Keputusan Optimal. Buku ini baru diterbitkan tahun 2019 dengan penerbitnya Bumi Aksara. Kita lanjut saja. Soal pertama, soal maksimisasi. Jadi, setelah kita mendapatkan soal ini, sebelum kita memasukkan ke software QM, kita harus membuat dulu fungsi tujuan dan fungsi kendala. Dari fungsi tujuan yang sudah ada ini, yang setelah kita buat, kemudian baru bisa kita masukkan ke software QM. Nah, kita lanjut membuka aplikasi software QM. Software QM yang saya punya ini adalah software QM versi 5.3. Jadi, langkah pertama, teman-teman bisa mengambil di sini linear programming. Habis itu kita buat judulnya mungkin tadi tentang kerajinan mebel. Nah, tadi kita lihat di situ ada 3 kendala. Jadi kita buat di sini constraint-nya itu 3 kendala. Constraint-nya ada 3, kemudian tujuannya adalah maksimisasi atau minimisasi. Nah, kali ini tujuannya adalah maksimisasi. Kita buat maximize. Kita klik OK. Nah, di sini yang kita harus isi dengan fungsi atau persamaan yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi kita buat saja tadi fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya yaitu 20.000 tambah 30.000 untuk X2 nya. Kemudian kendala pertamanya yaitu di sini kita bisa ganti-ganti kendala 1, sini kendala 2, sini kendala 3. Kita masukkan untuk variabel X1 nya ini 1 untuk kendala 1, kemudian 2 untuk X2 di kendala 1. Dan di sini tandanya kita bisa ganti-ganti jika sama dengan atau kecil sama dengan atau besar sama dengan. Kebetulan di fungsi kendalanya adalah kecil sama dengan. Ini 400. Kemudian ini kendala 2, kendala 21 dan 0,75. Ini kecil sama dengan 240. Kemudian untuk kendala 3 yaitu ini 0 dan ini 1. Sorry, ini salah, bukan 75, 0, jadi di aplikasi ini tidak bisa memakai angka 0. Jadi kalau ada 0,75 atau bilangan desimal, jadi buat titik 75 seperti itu. Ini akan terlihat di equation formnya 0,75. Nah, jika ini sudah sesuai semuanya, kita klik solve. Nah, ini akan keluar di solution. Di solution ini ada 6 window. Jadi di window yang pertama untuk linear programming result, yaitu ini akan menampilkan hasil program linear dalam berbentuk tabel. Sedangkan ranging ini akan digunakan untuk analisis sensitivitas. Dan yang ketiga, solution list ini adalah untuk menampilkan nilai hasil program. Sebelum saya menjelaskan bagaimana mendeskripsikan hasil analisis, saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengubah angka yang salah kita input. Caranya yaitu kita klik edit data, kemudian kita akan dibawa kembali ke tabel awal. Nah, di sini saya salah memasukkan angka yang seharusnya 180, hanya saya masukkan 0, 180. Ini 0,75. Nah, kemudian kita klik kembali solve. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana mendeskripsikan hasil analisis dari setiap tabel yang ada. Saya akan memindahkan setiap window yang ada ke Microsoft
Word agar memudahkan mendeskripsikannya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa di solution kita ada 6 window. Jadi di sini saya akan coba mendeskripsikan bagaimana hasil dari setiap tabel. Yang pertama, window linear programming result. Jadi dari tabel ini diperoleh solusi optimal. Untuk X1 itu kita harus memproduksi 144 unit dan X2 128 unit. Jadi dengan memproduksi kita sebesar itu, kita akan memperoleh keuntungan sebesar Rp6.720.000. Kemudian pada window ranging, pada tabel ini terdapat lower bound dan upper bound yang berguna untuk analisis sensitivitas. Nah, di sini ada kendala 1, kendala 2, dan kendala 3. Kendala 1 yaitu pemotongan dan penghalusan, proses pemotongan dan penghalusan. Kita memiliki batasan yaitu sebesar 400 jam. Jadi, upper bound atau batas atasnya bahwa untuk proses pemotongan dan penghalusan kita bisa menambahnya hingga 465 jam. Dengan kita menambah hingga 465 jam itu tidak akan merubah solusi ini. Tapi jika kita menambahnya lebih dari 465 jam, misalnya 469, 470, nah itu akan merubah solusi yang sudah kita peroleh ini. Kemudian lower bound, batas bawahnya. Jadi untuk batas bawah, untuk proses pemotongan dan penghalusan bisa dikurangi hingga 240 jam. Jadi kalau kita mengurangi lebih kecil dari 240 jam, misalnya 235, nah itu akan merubah solusi yang kita peroleh. Nah, begitu juga penjelasan untuk kendala 2 dan kendala 3. Nah, kendala 2 ini upper boundnya itu 400 jam. Jadi kalau seandainya kita menambah hingga 401 atau 410 jam untuk proses untuk kendala kedua ini, itu akan merubah solusi yang kita peroleh. Tapi lower boundnya, apabila kita mengurangi prosesnya di bawah 175 jam, itu akan merubah solusinya. Jadi batas bawahnya 175 jam. Kemudian berbeda dengan kendala ketiga. Apabila kita lihat dari kendala ketiga ini, tidak ada slacknya. Ada 52, ini merupakan kelebihan kapasitas. Jadi kendala ketiga merupakan sumber daya yang tidak langka. Berbeda dengan kendala 1, kendala 2 merupakan kendala langka, sedangkan kendala ketiga ini merupakan kendala yang tidak langka karena memiliki kelebihan kapasitas 52 unit. Nah, itu akan berbeda penjelasannya untuk upper bound dan lower bound. Kita lihat, karena ini sumber daya yang tidak langka, maka upper boundnya tidak terbatas, infinity. Tapi lower boundnya 128 jam. Nah, kemudian window ketiga yaitu solution list. Nah, di dalam window solution list ini terdapat 4 nilai, yaitu X1 sebesar 144, X2 128, dan nilai optimal Z-nya itu Rp6.720.000. Dan terdapat slack atau sisa dari kendala ketiga yaitu 52 unit. Kemudian kita coba kembali lagi ke aplikasi QM. Bedanya yang maksimisasi dan minimisasi hanya di sini. Tujuannya kita ganti saja, terus nanti mungkin pada tabelnya perbedaan tandanya. Nah, itu saja, tapi secara prosesnya untuk penyelesaiannya itu sama, baik itu maksimisasi maupun minimisasi. Sekian tutorial kita hari ini untuk program linear dengan menggunakan aplikasi QM.